Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari modul 5 dengan praktik profesi perencana. Mari kita mulai dengan penuh semangat dan ketertiban, serta mari kita menjaga suasana yang kondusif selama pembelajaran berlangsung. Pada modul kelima praktik profesi ini, kita akan mempelajari kegiatan belajar yang dibagi menjadi dua kegiatan belajar yang terdiri dari kegiatan belajar ke-1, kita akan membahas tentang produk perencana. Dan kegiatan belajar kedua, kita akan membahas tentang praktik perencana. Kegiatan belajar ke-1. Produk rencana. Mengupas berbagai produk-produk rencana DG tahap, perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian. Pada di bagian kanan video dapat dilihat tingkat atau hierarki perencanaan mulai dari tingkat individu hingga pada tingkat sistem atau kebijakan. Poin A. Perencanaan. Pada tahap perencanaan, terdapat beberapa produk dokumen rencana yang dapat dikerjakan oleh seorang perencana. Mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RTRWN. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau RTRWP. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Kota atau RTRWK. Hingga Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR. Selain Rencana Tata Ruang Wilayah, ada juga rencana lainnya seperti Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang, RPJP, dengan waktu rencana 20 tahun. Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, RPJM, dengan waktu rencana 5 tahun. Selain itu, ada juga seperti Rencana Strategis, Rencana Penanggulangan Bencana atau RPB, Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau RPIW, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Rencana Induk Transportasi, dan rencana tematik lainnya. Poin B. Pemanfaatan. Tahap ini, praktik profesi perencana pada pemanfaatan, yaitu melakukan developer perumahan, pengurusan perizinan pemanfaatan ruang, penyusunan rencana tata seperti perumahan, sekolah, rumah sakit dan lainnya, studi kelayakan suatu pembangunan, detail engineering design atau DED, hingga penilaian terhadap insentif atau kompensasi terhadap KDB dan KLB. Poin C. Pengendalian. Perencana dapat melakukan penilaian terhadap proses pemanfaatan ruang, pada tahap pengendalian, dilakukan seperti audit tata ruang, penilaian atau pemetaan lahan sawah dilindungi atau LSD, pemanfaatan geoportal pemanfaatan ruang. Kegiatan belajar kedua. Praktik perencana. Para perencana dibutuhkan dalam pembangunan. Para perencana bisa bekerja di dunia usaha atau swasta seperti pengembangan perumahan atau developer seperti PT Ciputra Development, TBK, PT Sinar Maslen, PT Bumi Serpong Damai, PT Duta Pertiwi, PT Pura Delta Lestari, PT Sumarekon Agung dan perusahaan lainnya yang membutuhkan lulusan perencanaan wilayah dan kota. Atau konsultan internasional seperti PricewaterhouseCoopers, PwC, Boston Consulting Group, BCG, Deloitte, McKinsey, Sakplan, WSP, AECOM, Bureau Happold, AECOM Asia Company Limited, dan konsultan lainnya baik lokal maupun internasional. Pemerintahan, seperti di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perhubungan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Basarnas, atau pada pemerintahan daerah provinsi atau pemerintah daerah kota atau kabupaten. Akademisi, Institut Teknologi Bandung, ITB, Bandung, Institut Teknologi Nasional, Malang, Institut Teknologi Sumatera, Lampung, Institut Teknologi dan Sains Bandung, Institut Teknologi Indonesia, Jakarta,
Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Institut Sains dan Teknologi Indonesia, Manokwari. Institut Pertanian Bogor. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Universitas Diponegoro, Semarang. Universitas Bung Hatta, Padang. Dan universitas lainnya. Lembaga penelitian seperti lembaga donor berikut. World Bank, Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur atau KIAT, USAID, dan lembaga donor lainnya. Demikian materi dari pembelajaran kali ini. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu mengerti terkait praktik profesi perencana, sehingga dapat dengan mudah memahami terminologi suatu profesi perencana dalam praktik perencana dalam menjalankan profesinya. Selain itu, dalam mempelajari perlu dibaca dan dipahami sebaik mungkin secara runut dari kegiatan belajar 1 hingga seterusnya dan juga harus menyelesaikan latihan dan tes formatif yang disajikan. Agar mahasiswa dapat memahami tujuan dari penjelasan setiap kegiatan belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.